Itu pengakuan mereka. Kenapa saya jual tanah? Pak, nggak berani Pak, ini status PSN Pak. Kalau kami menolak nanti dilawan negara. Daripada kami nggak dapat duit tetap digusur, nggak apa-apa deh 150.000, nggak apa-apa deh 50.000, nggak apa-apa lah 35.000. Makanya Bang Saididu ngobrol santai. Saya makan di PIK harganya 200 atau 150.000. Sudah berapa meter tanah ini harus dijual oleh orang-orang yang menjadi korban begitu. Nggak etis. Dah kalau hari ini memang negara hadir, umum yang pertama kalau ada huru-hara itu hentikan dulu, diaudit. Audit yang pertama tentu secara kinerja. Audit kedua secara keuangan. Audit yang ketiga, ini yang paling penting adalah hukum. Apakah ada perbuatan melawan hukum? Apakah ada penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 3999 tentang tindak pidana korupsi. Karena saya bisa pastikan Bang, terlibat semua ini. Desa, kecamatan, notaris, kemudian BPN, menteri, dan termasuk institusi penjaga kedaulatan negara kita, TNI dan juga Polri. Kenapa? Nggak mungkin Bang, ada pagar sampai 30 meter, Pol Air itu nggak tahu, TNI AL itu nggak tahu, polisi nggak tahu, kecamatan nggak tahu, kelurahan tempat hilir mudik bambu dibawa nggak tahu, nggak mungkin. Itu mengkonfirmasi apa? Memang kejahatan terhadap kedaulatan negara ini luar biasa. Dan ingat, ini bukan kejahatan tanam pagar laut, tidak ansih soal itu, tapi ini kejahatan terhadap kedaulatan negara. Apa taruhannya? Taruhannya adalah masa depan negara, bukan hanya eksistensi negara hari ini, tapi masa depan negara. Makanya saya tegaskan, kita tidak sedang mewarisi negara dari para pendahulu kita, tapi kita mendapatkan titipan amanah negara dari generasi selanjutnya. Maka negara ini harus sampai kepada negara selanjutnya, kepada periode pada anak cucu kita, generasi selanjutnya dengan selamat. Jangan sampai anak cucu kita nanti mendakwa kita karena mereka mendapati negara bukan lagi milik mereka. Baik. Ini yang paling penting. Makasih. Ya, coba Anda begitu nggak sabar saya lihat. Karena Presiden Prabowo yang baru dilantik belum 100 hari juga sampai hari ini. Jadi Anda udah berharap semuanya itu udah dia tertipin. Mungkin tahu pun dia baru pekan-pekan ini. Bulan-bulan awal itu mungkin belum tahu bahwa ada pagar di laut. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, kita lihat ke depan follow up-nya. Apa setelah itu? Bolehlah, mungkin Bang Karim punya pandangan seperti itu, tapi saya punya pandangan lain. Kenapa? Harus ada yang mengontrol begitu. Kalau semua kepercayaan ini kita serahkan kepada pemerintah, mohon maaf, saya berani jamin pagar laut ini dicabut bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena viralnya masyarakat yang membicarakan ini. Ini sudah dilaporkan sejak 7 bulan yang lalu, Bang. Prabowo dalam pengertian presiden nggak tahu, iya. Tapi presiden punya alat kelengkapan negara. Kalau presiden tidak tahu, itu berarti ada yang salah. Bisa presiden yang salah karena nggak tahu, bisa lingkaran ini yang menutupi persoalan rakyat sehingga presiden tidak tahu. Karena itu boleh, oke, kita kasih kesempatan presiden. Tapi dalam narasi bernegara itu nggak berlaku 100 hari, 1 tahun. Sejak dilantik, disumpah sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, maka sejak saat itu dia harus menjalankan konstitusi, dan salah satu konstitusi itu dia harus melindungi rakyatnya. Ini yang tidak ada. Terima kasih.